Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Video kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan modul 3, yaitu mengenai hukum Pascal. Hukum Pascal itu sendiri berbunyi bahwa tekanan yang diberikan pada subjek dalam ruang tertutup akan diteruskan segala arah dan sama besar. Jadi penekanan di sini adalah tekanan dan ruang tertutup. Jika tekanan berada pada ruang tertutup, itu akan diteruskan segala arah dan sama besar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Jadi dari gambar ini, maka secara matematisnya, persamaan hukum Pascal, yaitu dapat ditulis dengan formulasi F1 berbanding A1 sama dengan F2 berbanding A2. Di mana keterangan atau jika kita mengembangkan kembali formulanya, di mana yang dikembangkan adalah luas penampang, yaitu dengan kita menggunakan jari-jari, maka dikuadratkan. Atau sebaliknya, jika kita menggunakan diameter, juga sama, yaitu dikuadratkan juga. Nah, jadi ketika kita menggunakan jari-jari atau diameter, maka ingat variabelnya itu intinya hasilnya itu dikuadratkan. Ya, baik luas kiri maupun luas kanan. Nah, tetapi jika sudah di soal dicantumkan konteksnya dalam bentuk luas, sudah hasilnya, jadi kita cukup menggunakan formulasi yang pertama ini. Nah, di mana keterangan masing-masing variabel ini 1 dan 2 itu sebagai indeksnya. Jadi penampang 1, penampang 2. Nah, jika tergantung sekarang variabelnya. Variabelnya apa? Kalau F itu artinya gaya. Berarti gaya F1 berarti gaya penampang 1. Kalau F2 berarti gaya penampang 2. Begitu pula A1, A2. Berarti A itu luas penampang. Jadi kalau ada 1 dan 2 berarti luas penampang 1 dan luas penampang 2. Kemudian R itu jari-jari dan diameter. Jadi kalau ada 1 dan 2 berarti itu indeksnya. Jadi jari-jari penampang 1, diameter penampang 1. Begitu pula seterusnya. Jadi seperti ini. Kapan kita menggunakan formulasi pertama, kedua, dan ketiga tergantung konteks soal. Kalau di soal itu langsung dicantumkan luas permukaannya, jadi kita menggunakan formulasi yang pertama. Namun jika di soal diketahui jari-jari, maka kita menggunakan formulasi yang ini. Namun sebaliknya, jika di soal diketahui diameter, ya kita gunakan formulasi yang ini. Ya. Nah, beberapa penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kalian temukan pada dongkrak hidrolik, kemudian rem hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, nah, kemudian pompa hidrolik, kemudian KEMPA atau dikenal istilah mesin pengepres hidrolik, kemudian tensimeter atau sfigmomanometer atau alat untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini biasanya digunakan oleh seorang dokter atau biasanya juga perawat. Ya, ketika mengecek tekanan darah kalian. Ya, apakah nanti biasanya dikenal istilah apa ya, di sosial itu biasanya kita mengecek tensi. Tensi sebenarnya itu yang dicek itulah tekanan darahnya, apakah dia normal, apakah tekanan darahnya rendah atau tekanan darahnya tinggi. Kalau kita mengecek menggunakan tensimeter atau sfigmomanometer. Ya. Nah, kemudian untuk kalian lebih memahami hukum Pascal, Bapak sudah memberikan beberapa contoh, mungkin ada juga beberapa pengembangan contoh soal selain di modul yang sudah ada. Nah, contoh soal yang pertama, nah, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, jika pada bejana tersebut luas penampang 1 adalah 10 cm persegi, luas penampang 2 adalah 20 cm persegi, jadi di luas penampang 1 ini adalah 10, kemudian luas penampang yang kedua yang di luas kanan adalah 20, dan penampang 1 ditekan dengan gaya, berarti di penampang 1 ini diberikan gaya itu sebesar 100 Newton. Nah, berapakah gaya dorong
dari F2 ini pada penampang 2. Nah, ingat konsep yang tadi, karena di sini sudah dicantumkan luas, maka kita menggunakan konsep yang pertama. Ya, jadi formula yang kalian gunakan adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kata nanti di soal diketahui jari-jari ataupun diameter, ya kalian sesuaikan formula yang kalian gunakan. Nah, setelah ini kalau kalian sudah tahu konsep yang kalian gunakan, formula yang kalian gunakan, tinggal bikin diketahui. Nah, diketahui, ingat, nah di sini padahal tadi Pak sudah menekankan satuan SI, ya sistem internasional. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya Pak sudah jelaskan bahwa ketika kalian menemukan formula seperti ini merupakan suatu nanti perbandingan, maka ketika sudah mengarah ke perbandingan, satuan SI maupun non-SI itu tidak ada masalah. Tinggal nanti ending akhirnya tergantung apa yang ditanyakan. Nah, kalau misalkan gaya yang ditanyakan, nah di sini gaya kan gaya 2 ditanyakan atau gaya dorong F2-nya ditanya, maka dia akan menyesuaikan satuannya dengan gaya yang diberikan pada penampang 1. Karena di sini satuannya Newton, maka F2 pasti Newton juga. Nah, nanti andai kata yang ditanya adalah luas penampang 1, kemudian yang diketahui luas penampang 2, satuan dari A1-nya itu akan menyesuaikan dengan satuan A2. Nah, kalau A2-nya satuan cm persegi, nanti A1-nya pun juga nanti satuannya cm persegi. Begitu pula sebaliknya jika satuannya SI atau meter persegi, maka nanti A1 pun juga nanti satuannya meter persegi. Sehingga ketika kalian menemukan satuan non-SI pada variabel yang diketahui, yang penting intinya baik A1 maupun A2 itu harus sama-sama variabelnya. Kalau satuannya, kalau dia non-SI semuanya. Kalau satuannya SI, ya SI semuanya. Tapi kapan kalian menemukan satuannya berbeda? Di salah satunya, A1-nya satuannya non-SI, salah satunya lagi non-SI. Nah, maka ketika ditanya gaya pendorong F2 misalkan seperti itu, maka wajib hukumnya kalian mengkonversikan satuan agar satuannya sama. Apakah kalian mengkonversikannya ke satuan SI ataupun non-SI, tergantung kalian enaknya kemana, ya. Nah, setelah kalian sudah membuat diketahui sini, masing-masing variabel sudah kalian ketahui, tinggal kalian masuk ke formula ini, ya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, setelah itu kalian masukkan angkanya. Nah, jadi F1-nya 100, A1-nya 10, berarti 100 per 10 sama dengan F2 per A2. A2-nya 20. Nah, bagi yang sudah mahir basic matematikanya, kalian tinggal bisa memain gerak cepatnya langsung ya, coret-coret. Ya, kalian menyederhanakan langsung. Tapi bagi yang belum mahir, kita bisa mengikuti alur dari sistematis basic matematikanya. Ya, kita bisa kali silang di sini. Jadi F2 sama dengan 100 kali 20 atau 20 kali 100 dibagi 10. Ini kali silang ya. Jadi 100 kali 20 per 10. Atau 20 kali 100 per 10. Itulah F2. Nah, setelah ini, jadi 20 kali 100 berarti 2000 dibagi 10 dapatnya 200. Ya. Jadi dapatnya 200 Newton. Nah, jadi besar gaya dorong pada penampang 2 minimal 200 Newton. Seperti itu, ya. Jadi itu contoh soal yang pertama. Kata kuncinya di fisika, berulang kali Pak tekankan bahwa kalian wajib hukumnya menguasai formula. Kalau kalian formula tidak mengetahui atau tidak menguasai formula, ketika kalian menemukan soal hitung-hitungan, ya pastinya tidak akan bisa menjawab. Ya, meskipun kalian bisa menjawab, ya pasti kemungkinan persentase benarnya kemungkinan juga akan kecil sekali. Ya, baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini sudah memainkan rumus. Kemudian kalian bisa mengembangkannya. Nah, seperti yang tadi itu pengembangannya, yaitu lihat dulu konteks soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti yang Pak sudah sampaikan,
kapan kalian menggunakan formula 1, formula yang kedua, formula yang ketiga tergantung di soal itu sendiri. Nah, sekarang kalian akan menemukan gambar seperti ini. Di gambar sudah diketahui R. Nah, jadi berarti kalian harus menggunakan formulasi yang kedua. Ya, yang ada kuadratnya. Ya, gaya sebesar 4000 Newton diberikan kepada penampang 1. Berarti di F1 ini nilainya 4000 Newton. Kemudian bebannya W atau F juga bisa kalian gunakan. Nah, ini sudah 36.000 Newton. Nah, tentukan perbandingan jari-jari penampang 1 dan penampang 2. Berarti yang diminta adalah perbandingan R1 berbanding R2 berapa besarnya. Atau R1 per R2 berapa besarnya. Seperti itu arah pertanyaan dari soal nomor 2 ini. Ya, jadi formula yang kalian gunakan adalah formula yang kedua. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Nah, setelah itu baru kalian bikin diketahui. Nah, seperti itu nanti. Nah, setelah itu kalian masuk ke formula yang sudah kalian ketahui. Ya, jadi setelah itu kalian memasukkan angka, masukkan F1-nya 4000, F2-nya 36.000. Nah, setelah itu kalian kali silang posisinya karena diminta adalah R1 berbanding R2, maka ini pindah ke ruas kanan atas, kemudian 36.000 ini pindah ke ruas kiri bawah. Jadi R1 kuadrat per R2 kuadrat di sininya adalah 4000 per 36.000 atau kalian pindah posisi ya seperti ini jadinya, maka R1 kuadrat sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat sama dengan 4000 per 36.000. Nah, setelah itu kalian sederhanakan dulu. Jadi 3 angka 0 ini ya kalian coret-coret tinggal 4 per 36. Setelah ini karena ini kuadrat, nah supaya hilang kuadratnya maka diruaskan menjadi akar. R1 per R2 sama dengan akar 4 per 36. Nah, akar dari 4 berapa? Kemudian akar dari 36 berapa? Nah, rasanya apa? Nggak perlu lagi menekankan itu, karena itu udah basicnya matematika. Ya, jadi kalian harus wajib tahu dan mengetahui gimana cara menyelesaikan akar. Ya, jadi akar dari 4 jadi 2, kemudian akar dari 36 adalah 6. Nah, jadi R1 berbanding R2 adalah 2 berbanding 6. Nah, ini bisa kalian sederhanakan lagi, yaitu sama-sama bagian atas sama bagian bawah. 2 sama 6 sama-sama dibagi 2. Jadinya R1 berbanding R2 sama dengan 1 berbanding 3. Nah, jadi perbandingan jari-jari penampang 1 dan penampang 2 itu sebesar 1 berbanding 3. Bisa juga kalian menggunakan perbandingan 2 berbanding 6, tidak masalah. Andai kata itu soal pilihan ganda, berarti kalian menyesuaikan. Kalau nanti optionnya ada 2 per 6, berarti itu aja kalian gunakan. Tetapi kalau tidak ada, berarti kalian mengarahnya menyederhanakan kembali. Jadi pilihan yang terakhir pasti 1 berbanding 3. Nah, jadi seperti itu contoh soal hukum Pascal. Untuk video berikutnya, Bapak akan menjelaskan teori dari hukum Archimedes. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.